Menurut pendapat saya yang harus didudukkan terlebih dahulu adalah pemahaman terhadap kata hajar itu. Apa yang disebut dengan hajar itu? Ya, apakah hajar itu dipukul, ditembak, atau dianiaya? Dia diberi perintah oleh orang yang... Ahli filsafat menyebut Richard Eliezer hanya melaksanakan perintah tembak Yosua. Penentuan dakwaan, ahli meringankan dihadirkan untuk 5 terdakwa di persidangan kasus pembunuhan Yosua. Ketua panitia ditetapkan sebagai tersangka kasus tarik tambang berujung maut. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program laporan khusus yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Gracia Adur, inilah laporan khusus selengkapnya. Saudara, 3 ahli yang meringankan sang justice kolaborator dihadirkan di persidangan kasus pembunuhan Yosua. Menurut ahli filsafat Richard Eliezer hanya melaksanakan perintah tembak Yosua. Sementara psikolog klinis menyebut Eliezer sempat takut dan cemas saat pertama kali mengungkap kasus pembunuhan Yosua. Adu keterangan ahli terjadi dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan ahli yang meringankan, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Andalas Profesor Elwi Daniel. Di persidangan, ahli pidana Elwi Daniel menjabarkan 3 unsur yang harus dipenuhi sebuah pembunuhan berencana. Yang pertama adalah bahwa kehendak untuk melakukan perbuatan itu harus diputuskan dalam suasana tenang, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan perbuatan sebagai manifestasi dari kehendak itu harus ada waktu yang cukup yang bisa digunakan oleh si pelaku untuk merenungkan, mempertimbangkan dan sebagainya, apakah dia akan kembali untuk tidak melakukan kejahatan yang bersangkutan. Artinya ada waktu yang cukup. Nah, barangkali nanti mungkin perdebatannya terkait dengan suasana tenang dan waktu yang cukup itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa pelaksanaan dari kehendak harus juga dilaksanakan dalam suasana tenang, dalam keadaan tenang. Ahli yang meringankan Sambo dan Putri pun menjelaskan ketenangan pelaku jadi kunci yang menentukan unsur perencanaan dalam satu pembunuhan. Kata kunci untuk jangka waktu itu adalah soal ketenangan, soal kejiwaan. Jadi sekalipun waktunya panjang, tapi dia memutuskan itu dalam suasana yang tidak tenang, tetap saja tidak bisa disebut sebagai telah direncanakan terlebih dahulu. Yang menjadi sorotan, sejumlah keterangan ahli hukum pidana yang dihadirkan Sambo dan Putri cenderung meringankan Richard Eliezer. Ahli pidana bahkan berpendapat perintah hajar yang selama ini membantah kesaksian Eliezer soal perintah menembak bisa saja memiliki arti lain. Menurut pendapat saya yang harus didudukkan terlebih dahulu adalah pemahaman terhadap kata hajar itu. Apa yang disebut dengan hajar itu? Ya, apakah hajar itu dipukul, ditembak, atau dianiaya atau bagaimana gitu. Nah, tentu hal ini harus diminta penjelasan kepada ahli bahasa tentang apa yang disebut dengan kata hajar itu. Bahkan ahli pidana menjelaskan fakta soal legalitas hasil tes kebohongan yang menyudutkan Sambo dan Putri, 2 terdakwa dengan skor kebohongan tertinggi. Menurut pendapat saya, lie detector itu hanyalah semacam instrumen atau sarana yang digunakan oleh penyidik untuk membuat terang sebuah perkara pidana. Jadi hanya semacam alat bantu bagi penegak hukum untuk membuat terang sebuah tindak pidana. Dan dia tidak menjadi alat bukti. Akan tetapi pada ketika hasil dari proses lie detector itu disampaikan dalam forum persidangan oleh ahlinya, maka dia akan menjadi alat bukti dalam bentuk keterangan ahli. Sebelumnya pada Senin kemarin, sang justice kolaborator menghadirkan 3 ahli yang meringankan di persidangan. Salah satunya Guru Besar Filsafat Frans Magnis Suseno.
Romo Magnis menilai Richard Eliezer menghadapi dilema yang sangat berat saat perintah menembak Brigadir Yosua. Suara hati mengatakan apa pada saat itu? Bisa saja dia bingung karena dia berhadapan dengan dua norma. Yang satu itu mengatakan menembak mati orang yang sudah tidak berdaya, tidak bisa dibenarkan, titik. Yang kedua, dia diberi perintah oleh orang yang berhak memberi perintah, wajib ditaati supaya melakukannya, lalu dia harus mengikuti yang mana. Jaksa penuntut umum pun bertanya pada ahli filsafat moral Frans Magnis Suseno tentang derajat kesalahan pemberi atau penerima perintah, yakni Ferdy Sambo atau Richard Eliezer. Menurut ilmu etika, Romo Magnis berpendapat kesalahan lebih besar ada pada sang pemberi perintah, Ferdy Sambo. Saya ikuti di dalam pembicaraan mengenai yang terjadi di zaman Nazi di Jerman, di mana berulang kali orang melakukan perintah-perintah karena diperintahkan, mungkin juga karena dia terancam kalau tidak melaksanakan perintah, tapi juga tanpa ancaman itu ada satu budaya di mana orang sepertinya tidak dididik dan tidak dilatih untuk bertanggung jawab. Jadi lalu ya ikut saja yang diperintahkan dengan selalu memperhatikan tekanan waktu itu terjadi dalam tersedia beberapa detik untuk mengambil sikap dalam kasus ini. Jadi menurut saya jelas tanggung jawab yang memberi perintah itu jauh lebih besar. Ahli psikologi klinis Liza Marieli menceritakan, saat pertama kali bertemu, Eliezer sangat cemas dan ketakutan atas kasus pembunuhan Yosua yang menjeratnya. Namun seiring waktu, Eliezer berubah lebih berenergi dan semangat, meski masih menyimpan kecemasan. Ketika dari awal ketakutan itu sangat jelas, yang tadi saya katakan, pertama kali ketemu jelas sekali ada gesture takut, ada gesture cemas, gesture dia tidak bagaimana ini ke depannya, nanti harus seperti apa, dan itu banyak menampilkan gesture-gesture tubuh yang cemas dan takut seperti itu, bermain-main tangan, menghindari kontak mata, hal-hal demikian. Tapi seiring dengan waktu, ketika perlahan-lahan mulai ada dukungan kepada dia, baik dari orang tua, dari para penasihat hukum, dari banyak hal, analisanya mulai jalan, apa yang harus dia lakukan. Nah, ini kemudian emosi takut ini tertransformasi menjadi paling tidak dari hasil tes yang terlihat ada kecenderungan hipomania. Nah, apa itu hipomania? Hipomania adalah kondisi psikologi seseorang yang tampak sangat berenergi dan bersemangat, berbeda dari biasanya. Jadi setelah takut, sepertinya kemudian Richard Eliezer itu memutuskan untuk oke, saya harus melakukan sesuatu atas kondisi ini. Sementara itu, ahli psikologi forensik Reza Indragiri menegaskan di persidangan, alasan Eliezer yang sebelumnya mengikuti skenario Sambo, namun kini berbalik melawan. Bahwa ada seseorang yang semula melakukan kejahatan, tapi kemudian dia banting setir sehingga mendapatkan status sebagai justice collaborator, sebagaimana saudara jaksa katakan, maka kita bisa pahami bahwa pergantian atau perubahan posisi tersebut disebabkan karena adanya tekanan yang sudah raib dari diri yang bersangkutan. Ketika yang bersangkutan sudah teryakinkan bahwa dia tidak berada di dalam kungkungan tekanan tersebut, maka kemungkinan dia akan berbalik arah menjadi suatu hal yang sangat realistis. Kalau Ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata, saya ikhlas, Bu. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong, apa yang tidak jujur apa gimana, Ibu? Saudara, saksi ahli dihadirkan untuk 5 terdakwa di persidangan kasus pembunuhan Yosua. Sidang ini menjadi penentuan untuk membuktikan dakwaan. Jaksa pun kembali mencecar ahli psikologi forensik terkait hasil asesmen tingkat kecerdasan Sambo yang di atas rata-rata. Sementara itu, hasil asesmen Richard Eliezer menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap figur otoritas.
Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua 21 Desember lalu, jaksa menghadirkan 3 saksi ahli untuk 5 terdakwa Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal. Sidang ini menjadi kesempatan terakhir jaksa penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya. Saksi ahli psikologi forensik Reni Kusumawardani mengungkap hasil asesmen dari kelima terdakwa dan Brigadir Yosua. Dalam kesaksiannya, ahli menggunakan berbagai rangkaian metode psikologi. Untuk hasil asesmen Brigadir Yosua, ahli meneliti semasa hidup korban. Namun data tersebut dinilai tidak lengkap karena Yosua merupakan korban pembunuhan. Untuk korban Joshua, kami menggunakan metode yang lazim digunakan di dalam psikologi, itu metode retrospektif. Jadi kami mencari data dari orang-orang signifikan, termasuk keluarga di Jambi, teman-teman dekatnya, teman-teman kerjanya semasa di Jambi, teman sekolahnya, dan juga teman-teman kerjanya di Jakarta. Namun dalam pengadilan, data rekan kerja sempat menyebut ada perubahan perilaku Yosua saat ditunjuk menjadi IDD Camp atau ajudan Ferdi Sambo. Penampilannya terkesan lebih mewah dibanding sebelumnya, menunjukkan power dan dominasi terhadap ADC dan perangkat rumah tangga lain, berperilaku yang dinilai ada kalanya tidak selayaknya dilakukan oleh ADC, merasa lebih dipercaya dan diistimewakan oleh Ibu Putri dan memiliki keberanian untuk menunda serta tidak melaksanakan perintah dari atasan, lebih mudah tersinggung dan menampilkan respons kemarahan. Sedangkan hasil asesmen terdakwa Ferdi Sambo, ahli psikologi forensik menilai Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ia menyebut potensi agresi terlihat pada diri Sambo yang mudah emosi jika beririsan dengan harga diri dan martabatnya. Tipe kepribadiannya, pada dasarnya Bapak Ferdi Sambo ini merupakan individu yang kurang percaya diri dan membutuhkan dukungan orang lain di dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal yang besar. Jadi ada mudah self-esteem-nya, harga dirinya itu terganggu apabila dia kehormatannya itu terganggu, seperti itu. Ada hal menarik dalam kesaksian ahli psikologi forensik yang dihadirkan jaksa mengenai hasil psikologi terdakwa Putri Chandrawati. Ia menyebut peristiwa kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati layak dipercaya. Saya rasa kapasitas kami menjelaskan, mengklirkan tentang perilakunya. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Ibu Putri memang bersesuaian dengan kriteria yang kredibel terkait dengan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang menurut Ibu Putri. Ini yang kemudian perlu didalami oleh hukum tentunya. Demikian, namun keputusan mengenai ini pasti terjadi atau tidak pasti terjadi tentunya itu bukan pada kapasitas kami. Berarti namun ada petunjuk ke arah sana. Berarti yang saudara saksi simpulkan adalah keterangan Bu Putri layak dipercaya. Layak dipercaya. Betul. Ahli psikologi forensik Reni Kusumawardani pun menjelaskan hasil asesmen Richard Eliezer. Menurutnya, Richard memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap figur otoritas. Ini Ibu menjelaskan ada tindakan yang dalam bentuk destructive obedience. Bisa jelaskan, Bu? Iya. Jadi yang dimaksud dengan destructive obedience pada Bapak Richard, pada saat ada satu perintah, di situ ada perbedaan status yang dimiliki oleh Bapak Richard antara Bapak Richard dengan Bapak Sambo, dengan pangkat yang terendah, dengan latar belakang kepribadian yang menurut hasil pemeriksaan ini memang masih memiliki emosi yang kurang stabil. Di situ mengakibatkan dirinya memiliki satu kepatuhan dan ketidakberanian untuk asertif atau melakukan penolakan meskipun sebetulnya perintahnya adalah sesuatu yang merusak. Hasil asesmen terdakwa Ricky pun diungkap ahli psikologi forensik. Ricky memiliki kecerdasan di atas rata-rata serta memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi meski mudah terpengaruh.
Bapak Riki secara umum taraf kecerdasannya tergolong di atas rata-rata dibandingkan individu kelompok usianya dan tampak mampu mengaktualisasikan potensi intelektual yang dimilikinya untuk berespon terhadap lingkungannya secara adaptif. Sementara hasil asesmen Kuat, ahli menyebut tingkat kecerdasan Kuat di bawah rata-rata. Namun, Kuat memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dan tidak mudah terpengaruh. Momen lucu pun terjadi pada saat terdakwa Kuat Ma'ruf menanyakan hasil asesmennya kepada ahli psikolog forensik. Dalam persidangan, Kuat merasa sering disebut pembohong dan tidak jujur. Mohon maaf Ibu, kalau Ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata, saya ikhlas Bu. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong, apa yang tidak jujur apa gimana Ibu? Soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur Ibu, dan saya sakit dengan bahasa itu Ibu. Dari hasil pemeriksaan kami, semua kebohongan memang pernah terjadi kebohongan dan itu sudah diakui, kemudian direvisi dan kemudian kami mengukur kredibilitas keterangan Bapak. Demikian, seperti yang tadi telah kami sampaikan. Jadi simpulannya sebetulnya karena kepatuhan yang sangat tinggi seperti itu dan ada satu situasi tidak tahu menau, berada di dalam satu tempat dalam situasi yang seperti itu ya, sehingga berada di tempat yang keliru ya Pak ya pada saat itu. Demikian. Terima kasih Bu. Padahal aslinya jujur ya Ibu. Kami tidak bilang bohong Pak ya, tidak ada indikasi manipulatif. Ya, terima kasih ya. Ibu. Terima kasih. Setelah itu dia main selfie-selfie ibu-ibu ini, pegang-pegang tali main selfie, seakan-akan dia pegang tambah begitu, tiba-tiba tarik itu. Jadi tidak ada unsur kesengaja. Saudara, Ketua Panitia ditetapkan sebagai tersangka kasus tarik tambang berujung maut yang digelar oleh Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin. Tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Polisi pun akan merekonstruksi kembali tempat kejadian perkara. Ketua Panitia berinisial RS ditetapkan sebagai tersangka kasus tarik tambang Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin atau IKA Unhas yang berujung maut. Polisi telah menyita barang bukti berupa tali tambang dan rekaman CCTV perlombaan yang diikuti lebih dari 5.000 orang itu. Setelah kita melakukan pendalaman dan kita klarifikasi pada para saksi yang berjumlah 28 orang, jadi dari hasil penyelidikan itu kita paparkan di gelar perkara untuk dinaikkan ke tahap penyidikan karena kami penyidik yakin ada terjadi tindak pidana. Tersangka dijerat pasal 359 Jungto pasal 360 KUHP dengan ancaman penjara 5 hingga 6 tahun penjara. Polisi menyatakan unsur kelalaian panitia dikarenakan tidak ada uji kelayakan lokasi tarik tambang. Kemudian aba-aba berhenti dari stopper tidak terdengar sampai ke tim merah sehingga penarikan berlangsung sepihak yang menyebabkan korban tersentak. Tenaga medis di lokasi juga sangat minim, hanya 4-6 orang yang bersiaga di tengah 5.000 peserta. IKA Unhas Sulawesi Selatan menggelar lomba tarik tambang Minggu 18 Desember lalu. Peserta lomba dibagi menjadi 2 tim, merah dan putih, yang diikuti masing-masing 2.500 peserta. Demi memecahkan rekor muri, tali tambang sepanjang 1.540 meter dibentangkan di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Tak disangka, lomba berujung petaka. Seorang peserta berusia 43 tahun bernama Masita meninggal dunia akibat tersentak tali tambang dan terbentur beton pembatas jalan. Sementara, 8 peserta mengalami luka sobek dan lecet hingga patah tulang.
Panitia acara sempat membantah terjadi kelalaian dan menyebut swafoto alias selfie lah yang menjadi penyebab kecelakaan. Setelah itu yang main selfie ibu-ibu ini pegang-pegang tali main selfie, seakan-akan dia pakai tali tambah begitu, tiba-tiba lari itu. Jadi tidak ada unsur kesengajaan. Tidak ada tali putus juga Pak ya? Oh, tidak ada putus Pak. Tali itu besar, malah bisa putus. Tidak ada yang di leher. Oh, tidak ada Pak, lilit itu. Tidak ada. Masa bisa lilit orang banyak? Logikanya di mana? Namun, rekaman CCTV di lokasi kejadian patahkan alasan panitia. Tampak jelas dalam rekaman, Masita tidak sedang bersuah foto. Ia pun tidak memegang tali tambang. Masita terpental setelah kakinya tersentak tali tambang, kepala Masita pun membentur barier beton. Wali Kota Makassar sekaligus Ketua IKA Unha Sunset, Mohramdan Pomanto, menyayangkan insiden tersebut. Ia mengaku sebelum acara sempat memberikan peringatan. Semua orang lihat bahwa saya sampaikan bahwa hindari masuk ke dalam tali, ke dalam masuk kanan. Karena situ kan ada separator. Kalau di situ kan pasti sempit. Makanya kenapa saya suruh ke sebelah kanan tali kan, ke sebelah selatannya timurnya. Tapi kan tidak ada yang pernah duga ada insiden begitu. Jadi saya menyampaikan bukan kita yang begitu mendalam. Hingga kini polisi terus mendalami kasus tarik tambang berujung maut itu. Tidak menutup kemungkinan tersangka akan bertambah. Polisi pun akan merekonstruksi kembali tempat kejadian perkara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Tak lupa kami juga selalu mengingatkan kepada Anda untuk waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan. Vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Gracia Andur, pamit undur diri. Sampai jumpa.